Shalom, Pak Yusuf dan teman-teman semua. Eh, Saat ini saya akan mempresentasikan tugas misiologi eh, dan identitas buku yang saya ambil yaitu judulnya What Jesus Started Joining the Movement. Pengarangnya eh, Steve Edison, penerbit Sasa World Surf Literature Group. Jumlah halamannya itu 256 dan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu apa yang Yesus mulai. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, misalnya umat Israel yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi bagi dunia. Yang kedua, Tuhan melihat Israel seperti domba yang tersesat dan tidak mempunyai gembala. Tuhan juga menangisi atas penolakan yang dilakukan oleh Yerusalem kepada orang-orang utusan Tuhan. Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Tuhan sendiri juga mempersiapkan murid-muridnya untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Kemudian Tuhan merobohkan atau menghilangkan batasan yang menghalanginya dalam berhubungan dengan umatnya. Tuhan menghabiskan banyak waktu untuk melayani orang-orang. Tuhan tidak mencari orang yang sehat atau orang benar, melainkan Tuhan mencari orang yang sakit, berdosa, dan mencari orang-orang yang membutuhkan Dia. Jadi, di dalam hal ini Tuhan tidak berfokus atau tidak mencari orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang sakit, dan kepada orang-orang yang membutuhkan Dia. Dan juga Tuhan memberitakan Injil keselamatan melalui perbuatan dan perkataannya. Dalam mengabarkan Injil, Tuhan berkhotbah, mengajar, menegur, serta mengajak setiap orang-orang yang ditemuinya untuk bertobat dan percaya. Tuhan juga memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang untuk memperoleh keselamatan. Kemudian Tuhan mengajarkan cara hidup yang baru, eh, serta para murid dibentuk dalam komunitas yang bercirikan iman, saling mengasihi, dan para murid harus bersaksi dalam perkataan dan perbuatan juga. Kemudian Yesus memperlengkapi para pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dia mengirimkan Roh Kudus ke atas semua mereka, sehingga mereka akan melanjutkan pelayanan Tuhan di dalam kuasanya. Bagian yang kedua yaitu ayo pergi ke tempat lain. Poin yang pertama yaitu ketika Tuhan masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan menyampaikan misinya yaitu mengabarkan Injil dan terus-menerus bergerak untuk menjangkau orang-orang sampai di desa-desa. Kemudian Tuhan tergerak oleh belas kasihan lagi kepada orang-orang sehingga Tuhan tidak mau menetap di satu tempat saja. Tuhan memberi dasar misi yang kokoh bagi setiap kita. Jadi Tuhan itu mempunyai belas kasihan yang begitu luar biasa kepada umatnya. Tuhan tidak mau menetap di satu tempat saja. Tuhan ingin pergi menjangkau orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan Dia. Kemudian Tuhan memberitakan Injil di berbagai tempat dan kepada orang-orang yang berlatar belakang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan Dia. Kemudian yang ketiga, Injil Yesus. Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan saat mengajar. Eh, Tuhan eh, memakai perumpamaan mengenai anak yang hilang ketika anak yang terakhir ini meminta warisan kepada ayahnya, dan ketika ayahnya memberikannya, dia pergi ke kota, dia menghambur-hamburkan uangnya, dan ada satu waktu di mana dia mengalami atau terkena musibah krisis yang ada di kota itu, dan dia sangat menyesal sehingga dia ingin pulang kepada ayahnya. Dan ketika dia pulang, dia berlari, dan ketika ayahnya juga melihat dia, ayahnya ikut berlari dan menyambut kepulangan sang anak. Dan di sini Tuhan memberikan perumpamaan supaya orang-orang pada saat itu tahu bahwa Allah tidak akan pernah menolak anak-anaknya ketika berbalik kepadanya. Kemudian Allah menyampaikan Injil keselamatan kepada setiap orang yang dia jumpai dan mengulang-ulang pengajarannya supaya mudah dipahami. Tuhan juga mengajarkan dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan
mengulang-ulang pengajarannya supaya mudah dipahami. Kemudian Tuhan juga mengajarkan bahwa yang dibutuhkan untuk masuk kerajaan itu kasih karunia dan iman kepada Allah. Artinya bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya oleh kasih karunia Allah dan iman kita kepada Allah juga. Kemudian, ikut saya dan aku akan mengajarmu. Yesus mengajarkan perintah yang utama yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati seperti yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Cinta dan ketaatan adalah dua sisi dari satu realitas menjadi seorang murid. Jadi kalau kita hanya mempunyai cinta, kita tidak akan bisa menjadi seorang murid. Atau sebaliknya kita hanya mempunyai ketaatan, kita juga tidak akan bisa menjadi seorang murid. Tetapi ketika kita mempunyai dua-duanya, kita mempunyai cinta dan ketaatan, maka kita bisa menjadi seorang murid. Ada 7 perintah yang Tuhan harapkan untuk dilakukan oleh setiap murid-muridnya, oleh setiap orang percaya itu. Tuhan mengharapkan untuk bertobat dan percaya akan kabar baik. Kemudian, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oleh sebab itu Tuhan kembali menegaskan di sini bahwa kamu harus saling mengasihi. Kemudian, lakukan ini sebagai perintah akan aku. Bagian yang kelima, selalu berdoa dan jangan pernah putus asa. Bagian yang keenam itu, berikan dan itu akan diberikan kepadamu. Bagian yang ketujuh, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Dan ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang percaya yang telah diberikan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Waktu untuk pergi. Tuhan memilih murid-muridnya agar suatu hari nanti mereka akan melanjutkan pelayanannya di seluruh dunia dalam kuasa Roh Kudus. Kemudian, Yesus bukanlah seorang yang menunggu orang datang kepadanya. Yesus mengambil inisiatif sendiri. Jadi, Tuhan bukan orang yang, wes saya bertahan di sini. Tetapi Tuhan mempunyai inisiatif sendiri, bergerak sendiri. Harus dia yang mulai mencari mereka, bukan orang yang mencari dia, tetapi Tuhan sendiri yang mencari orang-orang pada waktu itu. Dan Tuhan juga tidak hanya berfokus pada Yerusalem saja di dalam rencana keselamatan, melainkan Tuhan menarik bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan. Misionaris tanpa batas. Benang pemersatu yang mengikat kemajuan Injil dari Yerusalem ke dunia adalah pekerjaan Allah. Setiap kemajuan adalah hasil dari inisiatifnya sendiri dan manusia harus ambil bagian di dalam mengabarkan Injil yang telah ditugaskan oleh Allah kepada setiap kita. Firman Allah maju meskipun para murid gagal, meskipun ada tantangan keras yang dihadapi, meskipun ada keenggaan dari dalam gereja untuk memasukkan orang bukan Yahudi, tidak ada yang dapat menghalangi kemajuan Injil sebab Tuhan yang akan terus memimpin pergerakan Injil. Bagian yang ketiga, Paulus dan timnya. Paulus merupakan misionaris yang sangat luar biasa di mana dia menggunakan setiap kemunduran dan penganiayaan dan pemenjaraan untuk kemajuan Injil. Paulus memberitakan Injil di tempat dia berada sehingga penyebaran kabar baik semakin cepat tersebar. Jadi, Rasul Paulus ini teman-teman tidak membiarkan waktu yang telah dia alami sedikit pun berlalu. Paulus memanfaatkan setiap penderitaan, setiap siksaan, setiap kemunduran yang dia alami, yang orang-orang yang belum percaya pada waktu itu, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan juga menggunakan waktu itu di mana Paulus berada. Di situ Paulus mengabarkan Injil. Ketika Paulus ada di kota A, Paulus mengabarkan Injil. Ketika berada di kota B lagi, Paulus juga mengabarkan Injil. Paulus meniru apa yang Tuhan bilang bahwa harus pergi, tidak boleh menetap di satu tempat saja. Kemudian Paulus berbicara tentang Injil sebagai kekuatan yang tidak dapat ditahan yang berkembang dengan kuat dan bertujuan mendorong untuk berpaling dari kesia-siaan penyembahan berhala dan beralih ke iman kepada Allah Israel yang hidup. Firman Injil bukan hanya perkataan, tetapi Allah sedang bekerja membawa keselamatan
Inti dari Injil yang diberikan Paulus adalah yang diberitakan Paulus adalah juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit. Bagian yang keempat yaitu seorang yang telah percaya Yesus harus memberitakan Injil kepada semua orang, mulai dari saudara, keluarga, baru menuju pada komunitas yang lebih luas. Jadi, ketika kita ingin mengabarkan Injil keselamatan, kita harus memulainya dari orang terdekat kita, yaitu apa? Keluarga kita, sahabat kita. Baru kita akan keluar untuk mengabarkan Injil. Setelah itu em, harus ada pemuridan dan pelatihan bagi orang-orang supaya mereka bisa pergi untuk bersaksi. Jadi ketika kita sudah mengabarkan Injil, kita juga harus melatih mereka. Kita harus memuridkan mereka supaya mereka mempunyai keberanian juga, mempunyai hati untuk pergi juga mengabarkan Injil kepada orang lain. Dalam mengabarkan Injil bisa dimulai dari mana saja dan tidak hanya berfokus pada satu titik, tempat, atau metode. Ketika berjalan bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, walaupun di dalam buku yang saya ambil ini berjumlah banyak, tetapi intinya hanya eh, tidak terlalu banyak, teman-teman, hanya beberapa cerita-cerita untuk menguatkan. Tetapi intinya saya sudah sampaikan kepada teman-teman, inti dari buku ini yaitu mulai dari Tuhan, mereka menjabarkan bagaimana Tuhan ketika mengabarkan Injil, ketika Tuhan mempersiapkan para murid untuk mengabarkan Injil, dan Tuhan juga memberi contoh bahwa Tuhan berinisiatif sendiri, bergerak terlebih dahulu untuk mencari orang-orang untuk mengabarkan Injil dan tidak berdiam diri di satu tempat. Tuhan memberi dasar misi yang begitu kuat bagi setiap kita pada saat ini juga, bahwa kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, dan kita harus mengabarkan Injil itu dan tidak boleh menetap di satu tempat. Dan kemudian ketika kita sudah bisa memuridkan atau mengabarkan Injil kepada orang lain, kita juga harus melatih orang-orang yang telah percaya itu untuk bisa mengabarkan Injil juga kepada orang lain, supaya banyak orang-orang percaya dan mengenal Tuhan. Dan di dalam hal ini diingatkan bahwa dalam segala situasi apapun yang terjadi, kita bisa menggunakan situasi itu untuk mengabarkan Injil seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan, siksaan, dia dipindahkan di berbagai tempat, dan hal itu digunakan oleh Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil keselamatan. Kemudian kita juga harus mulai memberitakan Injil dari keluarga kita sendiri, baru kita keluar untuk mengabarkan Injil. Dan di dalam materi ini dikatakan bahwa setiap orang percaya, orang yang telah lahir baru, tugas yang utama yang harus dilakukan yaitu mengabarkan Injil, karena hal itulah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian saja hasil presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.